Lanjut, karena ini perjalanan sama The Buncitman ini harus panjang gitu kan. Sebelum dia ke Jakarta saya harus hancurkan dulu beliau. Saya bersih dulu semuanya. Oke, di halaman belakangnya Biro Antara. Ada yang mau bertanya dulu? Boleh, silakan. Nah, kita ada yang jual versi reguler, ada yang versi cuma ada dikit. Ya, cuma ada dikit maksudnya karena base kita tuh yang suka traveling lah. Ketika kita ke sebuah daerah, ada kopi, kita beli kopi edisi terbatas 5 kilo, kita jual cuma ada dikit. Jadi ketika itu habis, udah selesai. Kita pernah jual kopi Wamena misalnya, kita pernah jual kopi luwak Plage Bali, kayak gitu. Ada juga yang reguler. Nah, yang reguler itu yang sekarang kita jual untuk Robusta ada Temanggung. Temanggung kita juga juara 1 tahun 2018 di Jogja. Kita Arabicanya ada Kerinci, ada Gayo Piberi, ada Sunda Gulali, seperti itu. Nah, kemarin tuh saya 3 bulan lalu, kita ke beberapa kelompok tani untuk nambah koleksi kopi. Kita ke Situbondo, ke Bali Pupuan, sama ke apa? Sama Temanggung lagi. Seperti itu. Jadi rencananya mau nambah koleksi kopi lagi. Untuk yang reguler. Untuk yang regulernya begitu katanya Pak. Jadi ada yang memang kondisional ya. Iya. Kopi-kopi kondisional. Oh, bukan. Yang cuma ada terbatas. Edisi terbatas iya. Gitu. Nah, boleh ada yang mau lagi? Silakan, boleh Kang. Potensi kopi Lombok bagaimana, Temanggung? Nah, Kan sekarang Temanggung udah malah melintang nih, sejumlah kopi dipakai untuk potensi kopi Lombok sendiri bagaimana? Menurut Temanggung ke depannya, kan jangan sampai kita hanya menjadi penonton, kita bisa melihat tiap kafe hanya ditawarkan hanya kopi Kintamani, kopi Toraja, mungkin kopi Aceh ya, kopi Kalang ya, atau kopi Takengon ya. Nah, bagaimana Temanggung potensi dari kopi Lombok ini untuk dinasionalkan? Di sisi kanan kita ada Hanif. Hanif ini dia masih kuliah di Undip. Dia pernah ikut pelatihan barista di Buncitman di Jakarta selama 30 hari nih, ya. Nah, Hanif juga waktu kemarin saya berkunjung ke kelompok tani dia ikut. Nah, beberapa bulan lalu kita dapat kiriman kopi dari Lombok untuk diuji mutu fisik dan cita rasa. Waktu itu yang melakukan hal itu saya, Hanif, dan Cinta, ada satu lagi peserta kelas. Kayaknya Hanif kali lebih cerita ya, biar dia sekalian menceritakan pengalaman segala macam. Kalau saya mungkin orang akan bosen kali ya. oh enggak juga. Kalau saya tinggal ganti antara Agung dan Agus aja. Mana yang Agung, mana yang Agus. Gitu. Mungkin Hanif bisa bercerita, Hanif boleh? Kemarin Boleh, silakan Hanif. Sok. Ini tuh Hanif habis sih. Hanif. Oh Hanif sok. Hanif. Oh, Hani istri saya tuh. Oh iya. Itu ya, bukan Kang, itu mah Hani Kang. Atuh bahaya. Boleh coba. Tes. Tah, bagus ya. Harus begini kayak minum gulali ya. Ayo ini mic paling keren, bener asli. Nggak ada mic yang dari pinggir. Semuanya kan rata-rata begini, ini harus dari sini. Nah gitu. Jadi sedikit begini. So, Nip ngomong. Nip, di lah. Iya benar kata Kang Agung ya. Saya ikut pelatihan, kebetulan dikirimin dari kopi dari Lombok. Waktu itu kita uji mutu fisik malam-malam juga. Jadi dari kopi ini kebetulan kopinya itu Robusta. Cuman dari situ kita cuma tahu dari Lombok aja. Kita nggak tahu dari daerah mana, di ketinggian berapa ditanamnya, proses panennya apa. Itu benar-benar kita cuma tahu kopi dari Lombok dan Robusta. Jadi kalau dari hasil uji mutu fisik dulu nih ya, yang masih bentuk green bean itu, dia tuh ada beberapa grade, dari grade 1 dan seterusnya. Yang grade 1 hasilnya bagus lah. Kalau untuk itunya, kalau apa sih kayak yang SNI-nya tuh, SNI standar nasionalnya nasional Indonesia. Oke. Oh kopi juga dicap. Enggak dicap. Kirain gitu harus dilihat itu SNI-nya sebelah mana gitu. Nah dari hasil kita uji ya Kang ya, itu tuh masih ada di grade 4B, yang artinya tuh masih di
nggak usah diimpor deh di Indonesia, diekspor di Indonesia aja 4B itu masih yang jelek gitu. Maaf ya, tapi masih yang kurang lah gitu untuk dipasarkan. Jadi itu juga kita langsung dari situ saya langsung mikir juga, padahal kayak Lombok bisa jadi tanahnya yang subur-subur juga, kenapa bisa yang kayak gini? Ternyata dari cacat-cacat yang kita uji itu ada cacat yang karena apa? Karena geografis ya, sama ada kesalahan dari si panennya ini, cara petani panen, dan itu sebenarnya tuh kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki sama petani dari tanah Lomboknya tuh sama sekali oke gitu. Oke ya. Iya, misalkan belum matang tapi udah dipetik, itu juga berpengaruh juga kan ke mutu. Mutu. Terus Dari situ langsung kita kopi ini juga pas saya berangkat ke sini ya kita bawa juga ke teman-teman pelatihan, di salah satunya ada teman saya juga, ada Dion sama Wibi. Kita langsung cupping yang tadi udah disinggung sebelumnya ya, kita cupping juga. Ya udah sesuai dugaan juga, ternyata rasanya masih kurang gitu lah. Masih. Tapi tidak menutup kemungkinan kan kalau misalkan tadi seperti pertanyaannya dari Pak Reza, bagaimana tentang kopi Lombok ini untuk bisa menjadi sebuah kopi yang menasional, apakah memungkinkan atau tidak? Boleh. Di Kalau Indonesia melihat tadi dari pengalaman tadi Hanif ada uji itu ya, nah bagaimana? Di Indonesia kan perkebunan kopi itu dikuasai sama rakyat ya, hampir 90% lebih rakyat yang menguasai kebun kopi gitu ya. Dan karena itu petani juga harus siap berarti. Ya. Petani harus siap, pertama, kedua juga prasarana juga harus siap. Dari budidaya, processing segala macam. Kalau itu semua sudah siap gitu, ya insya Allah kenapa enggak Lombok bakal naik gitu ya grade kopinya. Dulu tahun 2017 kita kedatangan petani kopi dari Kahaya. Kahaya itu Sulawesi Selatan. Dia datang ke workshop dan dia membawa sampel kopinya. Terus kita uji mutu fisik, cita rasa, kita cupping. Kita kasih masukan. 2017 dia masih di grade mutu 3. 2019 2 tahun kemudian udah naik jadi grade 1. Artinya Kahaya aja bisa, kenapa juga Lombok juga nggak bisa? Itu yang pertama. Yang kedua, pun walaupun mutunya 4B, ketika saya roasting di level dark gitu kan level dark tuh salah satunya adalah bisa menyamarkan cacatnya kopi gitu ya, ketika diminum. Apalagi ketika saya coba mixologi jadi sebuah minuman manis, enak-enak aja kopinya. Enak-enak aja. Asik-asik aja. Kecuali kalau dijadikan tubruk gitu misalnya tanpa gula, nah itu dapat banget. Kalau orang yang paham gitu ya, yang tahu, dia bisa merasakan cacatnya lah gitu. Cacatnya di mana gitu ya. Oh, ternyata kopi juga ada cacatnya ya. Berarti indranya si lidah ya yang bisa tahu ya. Lidah sama hidung. Lidah sama hidung untuk urusan kopi ya. Oh, berarti sangat beruntunglah orang-orang yang suka barista dan segala macam diberikan anugerah hidung dan lidah ya, lebih tajam. Minggu lalu saya datang ke sebuah kedai kopi di Mataram, dia nyediain kopi dari Lombok. Dan enak kok kopinya. Enak. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kopi Lombok itu bisa menginternasional. Bisa ya. Cuma kan PR-nya banyak gitu ya. PR-nya sangat banyak sekali ya. Tadi dari kualitas mutu masih 4B ya. Masih 4B ya. Itu kopi yang dikirim ke kita kan nggak tahu yang dari daerah lain. Sembalun mungkin udah grade 1. Udah grade 1 mungkin ya. Caranya besok kita mau diajak ke Sembalun untuk ngambil kopi. Untuk ketemu kelompok tani. Untuk kelompok tani. Ada yang ngajak. Saya juga nggak tahu di mananya, belum tahu. Gitu. Ada lagi Hanif? Hanif, betul kan ya Hanif? Tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu. Ada infografis nih soal kopi. Kemarin Berita Antara membuat sebuah infografis yang akan dibacakan sama Hairul. Bagaimana tentang sejarah kopi ya, sejarah kopi di Nusantara. Nanti Hairul akan membacakannya. Maka Kang Hairul bacakan dulu sebelum lanjut lagi ke Kang Agung. Nah di sini ini jangan lupa kegiatan ngobrol di halaman belakang bincang-bincang kopi Lombok ini selama 4 session. Buncitman akan selalu hadir di sini. Jadi yang kalau masih penasaran, maka silahkan bisa
dibeli saja di sana. Kalau yang belum sempat sekarang bisa datang ke Panji Asmara. Tempatnya jujur aja saya baru ngerasain berasa kayak bukan di Lombok kalau di Panji Asmara tuh beneran. Nanti teman-teman harus coba tuh ya di Panji Asmara, itu tempatnya bagus banget dibandingkan ini bukan objektif atau apa ya disebutnya, tapi ini saya benar dibandingkan dengan kopi-kopi kedai kopi-kopi yang ada ketika saya datang ke Panji Asmara, Buncit Man ini. Bukan saya promosi ya, berapa sih bayarannya kalau promosi buat saya? Oke, nah maksudnya ada sesuatu yang ditawarkan. Jadi ada berbeda gitu kan, benar-benar kita bisa menikmati, benar-benar kalau yang kesana yang suka kopi datang ke Buncit Man, bener, suasananya mendukung juga, tempatnya juga enak gitu kan, jadi nggak hanya sekadar menawarkan kopi gitu, enggak. Cobain deh ke Jalan Panji Asmara nomor 12 ya. A1. Oh A1 ya, oh saya salah terus ya, nggak apa-apa lah. Ayo, Hairul. Jangan bentar. Ya Allah, Hairul ini salah satu yang ini bagus dia. Cepetan, bro. Aduh. Ini perjalanan kopi Nusantara. Nah, ini saya akan serahkan sama Hairul. Boleh? Langsung, bro. Oke, mungkin mengoreksi sedikit ya data-data terkait apa masuknya kopi gitu ke Nusantara. Jadi kemarin kita himpun data dari berbagai macam sumber, salah satunya itu Sindo juga naikin. Tapi sayangnya antara pusat juga belum naikin, saya cari di sana ternyata tidak ada begitu. Nah, yang sebenarnya saya juga ingin tanyakan tadi terkait pertanyaan satu teman tadi, bagaimana proses masuknya kopi ke Pulau Lombok gitu. Cuma sekelas akademisi saja Universitas Universitas Mataram saja tidak tahu begitu. Apalagi kita yang di sini yang hanya ngulik data dari berbagai sumber di internet. Jadi ini ini adalah bagaimana proses kopi bisa masuk ke Indonesia hingga pada 2002 itu ekspansi Starbucks itu mungkin bukan saya koreksi sedikit Pak ya, bukan 2003 tapi 2002 kalau dari sumber yang ini, dari sumber-sumber yang udah nasional. 2003 tuh potluck, saya kerja di potluck. Oh iya, tadi sempat nguping juga sedikit tentang itu begitu. Nah, ini ternyata kita urutan internasional, di internasional, dunia internasional perdagangan kopi kita punya peringkat keempat. Nah, ini dengan jumlah 840.000 ton per tahun. Ini keuntungan negara dari berdagang kopi sampai segitu gitu. Jadi kita urutan keempat di tingkat nasional. Ya, ini data 2019. Nah, data 2021 itu belum ada, apalagi 2022 gitu. Mungkin akan kita tampilkan nanti data-data terbaru seputar kopi dari mulai perdagangannya bagaimana. Mungkin itu hal menarik untuk bisa diangkat jadi infografis begitu. Nah, mungkin itu saja. Baik, untuk menunjang menyemangati kita tentang kopi. Jadi suatu saat mudah-mudahan mimpi kita punya kereta api akan bisa membawa biji-biji kopi sampai ke ujung NTB gitu kan. Jadi
hubungan kopi dengan kereta api kuat juga. Sebab lagu berikut judulnya adalah Mataram Dream Express. Ini aku tentang kami ya. Kereta api malam dari stasiun Mataram dan membawaku ke timur dalam semalam. Mataram Express lah modalnya, jaringan rel impian, bersama rakyat kita berlaga, miliki transportasi unggulan. Perjalanan ini lewati Praya dan Selong, berpenumpang beragam di semua gerbong membawa mimpi ke arah pelabuhan. Di timur Lombok tiba di Kayangan, Melata Rinjani yang menawar, kereta api tak seberangi Selat Sumbawa. Kereta api akan larut di bawah laut, atau juga lewat di atas selat. Semoga ini bukan hanya jadi impian. Hematkan energi, selamatkan lingkungan. Dari Sumbawa Barat ke Sumbawa Besar, lewati Mampang, Dompu, tiba di stasiun Bima. Tambora ada di sisi utara, di ujung timur Pulau Sumbawa. Semoga nyanyian ini menjadi nyata, bahagialah semesta Indonesia. Kereta api malam dari stasiun Mataram kan membawaku ke timur dalam semalam. Mataram Express lah modalnya, jaringan rel impian, bersama rakyat kita berlaga, miliki transportasi unggulan. Perjalanan ini lewati Praya dan Selong, berpenumpang beragam di semua gerbong membawa mimpi ke arah pelabuhan. Di timur dari Kayangan, berlana Rinjani yang menawar, kereta api kan seberangi Selat Sumbawa. Kereta pun larut di bawah laut, atau juga lewat di atas selat. Semoga ini bukan hanya jadi impian. Hematkan energi, selamatkan lingkungan. Dari Sumbawa Barat ke Sumbawa Besar, berarti Lampang Dompu tiba di stasiun Bima. Tambora ada di sisi utara, di ujung timur Pulau Sumbawa. Semoga nyanyian ini menjadi nyata, bahagialah semesta Indonesia.
Iya, yang tadi Dreams, Mataram Dreams Express. Semoga terwujud jembatan pelabuhan Kayangan. Ya, mudah-mudahan. Dan bahkan kalau perlu di bawah laut. Kayak apa di Selat Channel antara Prancis dan Inggris. Nanti bingung. Nah, gitu. Kan namanya mimpi, kalau mimpi. Terima kasih. Jadi yang pertama itu bagaimana caranya kopi dikawinkan dengan dunia pariwisata, berkolaborasi. Ngomongin soal kawin berarti harus dicuri dulu, Bang. Karena budaya di sini kan meraru. Berarti kalau dikawinkan, sebelum dikawinkan kita curi dulu kopinya. Mari kita berbondong-bondong mencuri kopi. Oh tidak, jangan sampai. Oke, nah kita jawab dulu satu dulu, Kang. Punya gagasan nggak soal mengawinkan, merarikan kopi dengan dunia pariwisata? Gimana tah? Kalau tadi saya udah banyak bercerita tentang SDM-nya ya, tentang baristanya, mungkin tadi ini agak lebih luas. Contoh kasus ketika saya ke Pelaga waktu itu, Pelaga Bali, untuk survei lah, ini kopi bisa nggak sih jadi koleksi di Buncitman. Saya datang ke sana, saya ngelihat ternyata pengelolaannya cukup bagus, amat sangat bagus lah menurut saya. Dia dari hulu sampai hilir ada. Saya diajak ke kebun kopinya, saya diajak ke tempat processingnya. Mereka sudah punya mesin roasting, saya dikasih lihat mereka merosting, dan mereka ada kedainya. Jadi saya dibikin seduh kopi. Pas mau pulang saya ditawari penginapan malah. Jadi cukup lengkap lah. Akhirnya saya berpikir kenapa enggak sih bikin semacam open trip ke kebun kopi gitu ya. Nah 4 bulan lalu teman saya dari Mapalawi, dia kebetulan punya open trip. Dia biasa open trip keluar biasanya ke Seven Summit-nya dunia gitu. Karena COVID, dia akhirnya kepikiran, ayo gue lah buka open trip ke kebun kopi, ayo aja saya bilang. Kenapa enggak kita, misalnya kayak tadi tuh ke Pelaga, bawa tamu gitu kan ya. Ya udah mereka berkegiatan di situ, ngelihat bagaimana budidayanya, processingnya, ngerostingnya. Bahkan kita ajarin bagaimana menikmati kopi di alam misalnya, alam bebas kayak gitu. Mungkin sepintas baru itu sih yang kepikiran sama saya. Oke. Itu Yang baru terpikir sama Kang Anggi itu kayaknya open trip ke langsung ke petani kopi gitu kan ya. Bagaimana Itu. caranya di mana kopi itu ditanam. Mungkin bisa jadi seperti stroberi lagi seperti mungkin ya. Ketika kita datang ke Sembalun mereka langsung petik gitu kan. Tapi kan kopi tidak sembarangan kita bisa metik gitu kan. Tapi setidaknya kebayang kopi ada tamu petik, ada tamu petik yang petik buahnya kopinya nggak ada, ribet juga gitu kan ya. Nah itu mungkin itu ide barusan dari beliau ada dengan cara membuka open trip sehingga mungkin bukan hanya sekedar kopi tapi daerahnya pun bisa dikenal oleh banyak para wisatawan itu. Nah, yang kedua terus waktu USBK kemarin Kang, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk buka booth di USBK. Nah kita berpikir bisa nggak sih nanti kopi kita coba kombinasi dengan hasil alam yang ada di Lombok. Kebetulan di Lombok Tengah ada pala gitu kan ya, terus juga ya itu. langsung aku keluarin ya. Dan juga ada strawberry gitu ya. Kita berpikir yang pala ini kenapa nggak sih kita coba fermentasi, kita rendam dengan kopi. Kita cuma punya waktu beberapa hari waktu itu untuk coba berkreasi. Akhirnya jadilah air pala ini Kang. Air pala. Air pala. Jadi Air ini pala. kopi yang kita fermentasi dengan buah pala selama 24 jam, yang ketika diminum ya ada aroma dan rasa buah pala. Ya. Kalau di sini kita lihat, ya kita kerjasama dengan petani yang lain, gak cuma kopi, Ya. dengan petani pala gitu kan ya. Kalau IBR berarti dengan petani strawberry seperti itu. Gitu. Mungkin itu buat yang tadi, yang pertanyaan pertama. Yang kedua, memang kan kopi ada 4 kan, ada Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica, dan yang populer adalah Arabica dan Robusta. Karena lebih enak lah diterima di mulut gitu kan, Ya. di hidung seperti itu. Saya juga berapa kali kita udah dapat kiriman kopi Kang ke workshop kita. Excelsa, Liberica yang kita coba roasting dan kita cupping. Saya sendiri belum bisa menikmati sih Kang kopi itu. Walau sebenarnya ada aja komunitas komunitas pecinta Liberica, Excelsa gitu ya. Cuma kalau saya sendiri sih belum bisa. Belum menemukan ini kayaknya
otak atiknya kayak Ya, gimana saya ya? sudah berapa kali Potretan. dapat kiriman, kita roasting, Heeh. belum dapat enaknya gitu kan. Belum dapat enaknya gitu. Kan base saya ngejual apa yang saya bisa nikmati dulu. Ketika saya bisa menikmatin, saya lebih pede ngejualnya. Oke. Kalau saya belum bisa menikmati SSR, mereka lucu juga. Saya jual, sebenarnya saya sendiri nggak bisa minum gitu. Ya. Oke. Nah begitu, Pak. Mungkin ya, karena mungkin Arabica dan Robusta yang sudah lebih dulu populer dibandingkan tadi Iberica ya, itu bisa jadi seperti itu. Tahun 2016, saya kerja di sebuah kedai kopi di Jatinangor, Crown House. Ya, Kita ada minuman berbasis espresso dan manual brewing waktu itu. Mereka datang, kita kasih experience, pengalaman, saya buatin manual brewing, saya kasih, gimana? Jawabannya selalu enak dan gak enak. Kan saya nggak puas jawabannya dengan enak dan gak enak. Saya juga pengen, misalnya bodinya gimana, asamnya gimana, gitu. aromanya gimana. Oh, Akhirnya saya berpikir ini kayaknya perlu diedukasi gitu kan si tamu-tamu saya. Akhirnya setelah 1 tahun kita berjuang keras, ketika kita kasih manual brewing mereka udah bisa bercerita. Nah, bodinya begini gitu kan ya. aromanya kayak gini. Oke. Mungkin nggak menutup kemungkinan Excelsa Iberica juga bisa kayak gitu. Tapi saya juga nggak tahu tuh butuh berapa waktu lama. Gitu ya? Oh gitu. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ada yang mau ditanyakan saya bakal nge-break dulu sebentar karena biar nggak terlalu ini ya nggak terlalu mumet nih soal kopi sambil menikmati dari teman-teman kopi ada beberapa sing-song mungkin sebelum azan maghrib ini dari siapa dari Kang Ari nih.